Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kullu ma narahu min atharin wa khawasin innama hiya atharun wa khawasun ja'alallahu subhanahu lil mawjudatil mukhtalifati. Apa saja yang kita lihat di alam semesta ini, baik itu berupa pengaruh, manfaat-manfaat, efek-efek, itu semua pengaruh, semua efek, semua manfaat Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan kepada semua mawjudat, semua benda, semua yang ada di alam semesta ini. Wa min hadhil mawjudati man yuhsinul istifadata min hadhil hibati al-ilahiyati wa minhum man yusi'ul istifadata minha. Hanya saja dari efek-efek, manfaat, ya, dan asar segala sesuatu itu ada yang menggunakannya dalam hal kebaikan, ada sebagian orang menggunakan dalam hal keburukan. Ya, misalnya katakanlah pisau. Pisau punya kekuatan memotong itu karena Allah yang memberikan kekuatan pada pisau. Tapi sebagian menggunakan untuk kebaikan, memotong buah, memotong bawang, memotong daging, ya, untuk kebaikan. Tapi sebagian ada menggunakan untuk kejahatan, untuk menusuk orang misalnya, begitu. Api Allah berikan kekuatan membakar, tapi ada yang menggunakan untuk kebaikan, untuk masak misalnya, tapi ada yang menggunakan untuk keburukan, seperti membakar rumah orang. Ya, dan begitu seterusnya. Segala kekuatan Allah yang memberikan. Cuma sebagian manusia menggunakannya dalam hal kebaikan, bagian menggunakan dalam hal keburukan. Itu yang salah adalah manusia itu sendiri. Wal ikhtiyarul ladzi manahu Allah lil insani inma huwa wasilatan. Inma huwa wasilatun li ikhtibarihi wa takamulihi. Kekuatan apapun yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan manusia itu memilihnya sebagai wasilah, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kesempurnaan manusia. Artinya manusia bebas menentukan pilihannya, apakah dia akan gunakan untuk jalan kebaikan atau untuk jalan keburukan. Ini imtihan bagi manusia, ujian bagi manusia. Jadi misalnya ketika Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir, pada dasarnya untuk tujuan kebaikan. Tapi ketika disalahgunakan, maka itu akan salah daripada manusia itu sendiri yang salah menggunakannya. Nah, jadi kita kembali kepada masalah izin Allah atau masyiah Allah itu, bahwa masyiah Allah, izin Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan kekuatan apa saja dalam semesta ini untuk kebaikan pada dasarnya. Ya, cuma manusia yang salah menggunakannya. Jadi ketika salah atau menggunakan dalam keburukan, itu tidak dikembalikan kepada Allah. Tidak boleh menyalahkan Allah, tapi disalahkan adalah manusia. Begitu. Seperti misalnya ketika seorang direktur, seorang orang tua memberikan uang kepada anaknya, kepada anak buahnya, kepada anggotanya misalnya, berupa uang, motor, mobil, untuk tujuan kebaikan. Ini gunakan untuk kebaikan, uang ini, mobil ini, motor ini. Nah, tapi ketika yang menggunakan itu menyalahgunakannya, maka jangan disalahkan orang yang memberikan. Kita nggak bisa menyalahkan orang tua atau direktur atau atasan yang telah memberikan. Salahkan yang menggunakannya itu. Ya, itu makna masyiatullah, makna izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkait masalah sihir ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan kekuatan secara kauniyah, secara hukum kausalitas pada sihir-sihir tersebut, sehingga memiliki kekuatan. Jika manusia ketika menggunakan pada keburukan, dia akan terjun pada keburukan dan terus maksiat. Jika menggunakan pada jalan kebaikan, dia akan mendapat ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah dipahami bahwa sihir tidak akan bisa berpengaruh kecuali dengan izin Allah. Sihir bisa berlaku atau berpengaruh atau ada mengenai sasaran karena izin dari Allah. Karena Allah memberikan kekuatan. Tidak demikian maknanya. Itu namanya kami hitamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di setiap keburukan misalnya, katakanlah gempa bumi, terjadi tsunami, terjadi adanya corona, terjadi misalnya korupsi, terjadi kejahatan, ketika dikembalikan dengan pandangan negatif pada Allah, Allah yang salah jadinya. Tidak demikian. Allah hanya memberikan kekuatan pada benda tersebut, memberi secara hukum kausalitas, ada sunnah Allah, tinggal manusia memilih yang mana yang dia kehendaki dengan akal dan syariat yang ada padanya. Jelas insyaallah itu tentang makna izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kata lain bahwa ilat itu atau sebab-sebab ketika telah sempurna maka akan melahirkan akibat.
Tetapi sebab itu kalau enggak sempurna maka tidak akan melahirkan akibat. Nah, setiap akibat pasti ada sebabnya, tapi sebab-sebab yang sempurna tentunya. Itu dibahas dalam kajian ilmu mantik atau filsafat ya. Kemudian berikutnya kita akan memasuki ayat yang berikutnya 104 dan 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ini khitab kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina kepada Rasulullah. Ini khitab kepada orang beriman di masa Rasulullah, itu para sahabat Nabi. Jangan bilang pada Nabi ra'ina, itu artinya secara bahasa atau tujuan mereka mengatakan demikian, tangguhkanlah kami. Wa qulu unzurna, tapi katakanlah unzurna sebagai ganti dari ungkapan ra'ina, ungkapkanlah, katakanlah unzurna, jangan ra'ina. Wasma'u, dan dengarkanlah apa yang Rasulullah sampaikan. Tetapi walil kafirin 'adzabun alim, bagi orang kafir yang tidak mendengarkan, yang tidak menerima ucapan Rasulullah, yang menolak syariat Rasulullah, mereka adzabun alim, mendapat azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ayunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang yang kafir itu mereka sangat ambisi, mereka berkehendak, mereka dari ahlul kitab, juga orang-orang dari kaum musyrikin, ya, mereka sangat ambisi agar kebaikan-kebaikan, rahmat, hidayat, ajaran itu tidak Allah turunkan atas kalian, kepada kalian, ya. Itu mereka merasa iri hati, merasa dengki kepada Rasulullah dan orang yang beriman. Jangan sampai mereka itu, kaum orang yang beriman, mendapat hidayah, mendapat rahmat, mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin seperti itu. Lantaran lantaran mereka dengki atau iri hati kepada Rasulullah dan orang yang beriman. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, sementara Allah memberikan rahmat secara khusus kepada yang dikehendakinya. Allah mengangkat Nabi sebagai Nabi, memberikan nubuwah kepada Rasulullah, memberikan risalah kepada Rasulullah, mengangkat namanya, itu Allah yang menghendaki. Tentu dengan tadi sunnatullah itu, ya, bukan dengan tanpa ada alasan yang logis. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki keutamaan yang sangat agung, yang sangat besar. Sababun nuzul, sebab turun ayat di atas itu. Fi tafsiri Majmu' al-Bayan, di dalam kitab tafsir Majmu' al-Bayan disebutkan bahwa lamma qaddama subhanahu nahyal yahudi anis sihri aqabahu bin nahyi an itlaqi hadhihi lafzati fa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Yahudi dari kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk melakukan sihir, kemudian berikutnya juga Allah melanjutkan dengan larangannya untuk mengucapkan ungkapan atau lafaz atau perkataan tertentu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian mengucapkan ra'ina. Kanal muslimuna yaquluna ya Rasulullah ra'ina. Ketika itu kaum muslimin, para sahabat Nabi ketika itu berkata kepada Rasulullah, ra'ina, tangguhkan kami. Ai istami' minna, artinya dengarkan kami ya Rasulullah. Sabar, kami belum paham, tangguhkan, dengarkan permintaan kami. Faharrafatul yahudu hadhil lafdhata, tapi kaum Yahudi mengadakan penyelewengan, distorsi tentang lafaz ini. Faqal, mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ra'ina, tangguhkan kami. Wa hum yulhiduna ila ar-ru'unati yuriduna bihi an-naqisa wal baqi'ah. Tetapi maksud mereka mengucapkan ra'ina di sini untuk menghina Rasulullah, ya, merubah ungkapan tersebut dari makna yang sesungguhnya kepada makna penghinaan, begitu. Yuriduna bihin naqisah wal baqiyah, mereka ingin cacat, kekurangan, aib yang ada pada Rasulullah, begitu, untuk menunjukkan mereka menghina Rasulullah, ya, untuk ingin menonjolkan
kehinaan ya, menunjukkan kehinaan atau aib Rasulullah begitu yang mereka buat-buat. Falamma utibu qalu naqulu kama yaqulul muslimuna fanahallahu an dzalika la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Setelah mereka dikecam oleh Allah, mereka kemudian mengatakan kami akan berkata kepada Rasulullah apa yang dikatakan kaum muslimin ya. Itu tentang turun ayat tersebut.